Selamat pagi, Bu Listio. Selamat pagi Pak Udi, tumben iki. Ya, Bu, ini mohon maaf sebelumnya. Saya mau minta waktu sebentar dari Bu Listio. Bisa, Bu? Mungkin sebentar aja, kira-kira 30 menit aja. Boleh Pak Udi, monggo silahkan. Niki ada apa niki nggih Pak nggih? Ya, ini saya mau ada sedikit masalah tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Di kelas pengelasan juga. Mungkin mau minta pendapat, curhat pada Bu Listio, mungkin dapat memberikan sarannya nanti. Iya, monggo Pak Udi. Nopo sing yang dikhawatirkan, yang di itu apa Pak Udi kira-kira? Ya di sini kan ini siswa-siswa kelas 10 pengelasan juga. Itu kan di saat pembelajaran saya, ini kan kebetulan jamnya itu kan jam setelah makan siang, Bu. Jadi Hmm, jam-jam rawan, jam-jam setengah dua jam. itu iya. Itu Iya, anak-anak tuh. itu jika diajar itu kok motivasinya kurang, lalu anak itu beberapa itu kepalanya itu ditaruh di meja, jika ditanya itu kok katanya ngantuk seperti itu. Aduh. Berakibatnya kan jika ini beberapa kali anak seperti itu di evaluasi yang pertama itu kok nilai dari anak-anak itu kurang, meskipun masih normal tapi kok saya merasa itu masih bisa dimaksimalkan kembali seperti itu, Bu. Oke, gimana? Nah iya toh. Memang Pak Udi, memang sama, sama di tempat saya juga begitu. Untuk jam-jam rawan setelah istirahat itu memang luar biasa sekali anak-anaknya. Jadi memang konsentrasi mereka juga turun Pak Udi. Jadi Ya, Bu. eh, iya sama di sekolah saya juga sama ya mungkin di beberapa yang lain juga kondisinya juga sama. Jadi dari sedikit permasalahan dari Pak Udi tadi kira-kira untuk rencananya dari Pak Udi nanti untuk biar siswa tadi lebih fokus lagi ke pelajaran, bisa lebih tidak tidur tidak ngelentruk gitu nggih, tidak ngelentruk di kelas gitu. Nanti rencananya Pak Udi bagaimana Pak Udi? Ya, untuk rencana itu dari saya, siswa-siswa tadi yang motivasinya kurang dan sering kepalanya itu ditaruh di meja itu dan keaktifannya otomatis kan juga kurang, Bu. Itu pertama itu rencana saya itu ketika pembelajaran itu nanti HP itu rencananya akan saya taruh di meja paling depan, karena kan kebanyakan dari mereka itu terpecah konsentrasinya, terpecah fokusnya itu gara-garanya sering menengok HP. Itu yang pertama. Lalu saya juga mencari untuk pembelajaran siang itu juga berusaha untuk belajar membuat media online agar siswa, intinya agar siswa itu lebih menarik. Kemudian saya juga akan mengisi pembelajaran siang itu dengan pembelajaran yang berbasisnya itu berbasis praktek atau percobaan lah seperti itu, sehingga siswa itu bisa tertarik, keaktifannya juga akan meningkat, motivasinya juga mereka juga lebih meningkat karena kan bisa bergerak, bisa mempraktekkan secara langsung seperti itu. Oh, gitu, gitu. Eh, untuk selain langkah-langkah dari Pak Udi yang tadi, kira-kira ada yang lain lagi Pak Udi? Ya, selain langkah-langkah tadi itu rencananya itu saya juga pada saat
asesmen itu mencoba berusaha mencari yang online itu kan lebih menarik, misalkan kuisis, atau di sini juga ada kekurangan alat sehingga saya juga berusaha untuk mencari simulasi. Misalkan kalau pembelajaran saya di fisika itu PET, itu kan simulasi untuk mengatasi keterbatasan alat seperti itu. Lalu juga untuk dalam membuat rencana pembelajaran itu juga saya juga memasukkan untuk ice breaking dan sebagainya. Lalu ketika siswa itu motivasinya sedang turun, itu saya juga di perencanaan pembelajaran itu juga saya akan memasukkan apa ya Bu ya, semacam untuk menggugah semangat mereka, misalkan kan ada teknik stop dan lain-lain seperti itu Bu. Hebat sekali Pak Udi, luar biasa sekali. Perencanaan yang luar biasa sekali. Nanti saya juga akan mencoba trik-trik dari Pak Udi nanti di pembelajaran saya untuk khusus yang jam siang ya Pak Udi. Khusus yang jam siang itu memang jam yang luar biasa. Jadi tadi Pak Udi akan ada video yang bervariasi, juga akan ada prakteknya juga tadi ya Pak Udi ya, praktek di jam siang. Wah, luar biasa sekali sebenarnya perencanaannya Pak Udi. Lalu untuk dari rencana dari Abdi Pak Udi tadi, selanjutnya dari Pak Udi nanti langkah selanjutnya selain dari perencanaannya Pak Udi tadi, langkah selanjutnya kira-kira apa Pak Udi? Ya Bu, mungkin tadi kan rencananya itu seperti itu sudah saya sampaikan pada Bu Lisjo ya, secara otomatis saya kan juga akan berusaha untuk misalkan untuk pembelajaran online itu kan saya juga akan berusaha belajar untuk menggunakan fitur-fitur online, misalkan lagi asesmen online itu juga saya akan belajar membuat soal-soal online, media-media online, otomatis kan konsekuensinya saya harus belajar membuat media dan lain sebagainya, sehingga pada saat digunakan nanti itu tidak tergantung dari teman yang lain, meskipun juga ada beberapa media itu kami buat secara berkolaborasi seperti itu. Jadi nanti selain bikin sendiri, jadi juga berkolaborasi juga nih Pak dengan rekan yang lain. Kira-kira kolaborasinya nanti dalam bentuk apa Pak Udi nanti? Ya, jika di mapel saya Bu itu sudah terbentuk MGMP sekolah ya Bu ya, cuma beranggotakan sekitar empat guru yang kebetulan itu mapelnya sama. Di situ biasanya kami merencanakan pembelajaran itu di awal tahun, ini mau analisis materi, analisis itu seperti itu. Lalu media-media, pembuatan media, entah itu mencari, download, itu kan beberapa kali juga kami belajar membuat sendiri di MGMP sekolah itu, sehingga tidak hanya tergantung download dan sebagainya. Kami juga berusaha lah untuk bisa membuat sendiri sehingga media yang dihasilkan itu telah disesuaikan dengan keadaan siswa-siswa yang kami ajar. Seperti itu. Aduh, luar biasa sekali Pak Edi. Perencanaannya sungguh luar biasa sekali, sudah mantap sekali nih. Jadi sudah berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain ya Pak Nge. Kira-kira dari Pak Udi ada yang mau diceritakan lagi Pak Udi? Apa dari bentuk tanggung jawab dari Pak Udi tadi untuk eh, lebih merangkul siswa dengan pembelajaran yang menarik, dari juga sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi em, apakah nanti sudah cukup begitu? Ya, untuk sementara mungkin solusi yang
saya rencanakan dan akan saya lakukan seperti itu dulu, Bu. Mungkin nanti ketika ada permasalahan lagi atau pada saat pelaksanaan mungkin tidak sesuai dengan harapan saya, mungkin nanti saya berkonsultasi pada Bu Listio lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Ini mohon maaf ya Bu, mohon maaf mungkin mengganggu waktunya Bu Listio, mungkin sedang padat mengajar seperti itu. Enggak apa-apa, Pak. Ini nanti siswa-siswa juga pada mengumpulkan ini tugas, ada tugas, Pak. Tadi mengumpulkan tugas sedikit, jadinya agak ramai sedikit tadi. Enggak apa-apa ya, Pak Udi ya. Bu, tidak masalah. Dari terima kasih sekali tadi Pak Udi sudah mau curhat dengan saya ya pada kita berjauhan ya Pak G. Kita berjauhan dari agak jauh. Pak Udi masih menyempatkan diri untuk calling-calling dengan saya. Jadi terima kasih sekali saya jadi teman curhatnya Pak Udi nih. Ya Bu, ini saya yang berterima kasih banyak karena kan mungkin mengganggu, intinya kan mengganggu seperti itu. Saya mohon maaf juga. Ini mungkin dari saya cukup Bu, nah, saya takutnya mengganggu waktu Bu Listio lebih banyak lagi. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas solusinya, saran-sarannya dari Bu Listio. Ya, sama-sama Pak Udi, kita sama-sama belajar nggih Pak nggih. Belajar sama-sama cara mengatasi siswa-siswa kita yang luar biasa ini. Memang betul-betul loh Pak. Demikian Bu, ini mungkin saya juga mau menghajar. Saya mohon pamit Ibu G. Terima kasih telah disempatkan. Selamat siang Bu Listio. Selamat siang Pak Udi.